Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida dengan NIM 6670210022. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai pemilih pemula dalam pemilu dan hambatan dalam pemilu. Pada saat ini, persoalan dari demokrasi di Indonesia ini sering disambungkan dengan persoalan ketimpangan representasi, yang dimana kualitas demokrasi seringkali diukur oleh representasi. Perwakilan secara tetap mengatakan bahwa pandangan konstituen atau rakyat penting bagi mereka dalam pembuatan kebijakan. Mereka juga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pendapat rakyat, dan mereka selalu menilai akibat dan proposal kebijakan tertentu untuk kesejahteraan dan mencapai tujuan. Dalam pengambilan keputusan, tentunya para pemilih masing-masing mempunyai berbagai alasan yang berbeda. Namun, ternyata terdapat istilah golongan putih, yang dimana istilah golput ini merupakan sebuah julukan dari fenomena dalam demokrasi. Menurut Raman Subakti yang tertulis dalam jurnal Karya Purnandi pada tahun 2013, golput atau yang biasa dikenal dengan istilah non-voting decision merupakan fenomena dari adanya individu secara sengaja melakukan sikap tidak menuangkan hak pilih dengan tidak memberi suara dalam kontestasi politik yang ada. Namun, selain itu juga dapat disebabkan oleh kesalahan administratif secara teknis. Nah, tingginya angka golput dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena adanya kasus membelit partai, minimnya figur potensial dari partai politik tertentu, hingga menurunnya citra partai politik, sehingga perlu adanya upaya untuk mengurangi angka golput. Jika dirincikan lebih jelas, terdapat 3 faktor golput seseorang, yakni sosial ekonomi, mencakup masalah latar belakang sosial maupun keadaan ekonomi pemilih. Selanjutnya, faktor kedua ada faktor psikologis yang menyangkut masalah ciri kepribadian seseorang ataupun kedekatan kepribadian seseorang terhadap calon atau kandidat. Nah, yang ketiga ini ada faktor rasional yang menyangkut rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan untung dan ruginya. Selain golput, hambatan yang sering kali terjadi pada proses menyukseskan pemilu ini ialah aksi patronase klientelisme, yang dimana di masa mendatang ini demokrasi Indonesia juga akan mengalami peningkatan dalam bentuk penguatan patronase. Hal ini akan menyebabkan hubungan politik antara para wakil rakyat dan rakyat cenderung berubah menjadi jenis hubungan politik klientelistik, yang dimana merupakan hubungan politik antar politisi dan pemilih yang didasarkan pada insentif material. Selanjutnya ada 2 upaya dalam pendidikan politik yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem pemilu yang hampir hancur. Yang pertama ada konsep preemptif, yang dimana setiap daerah atau desa ini dapat secara aktif mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang. Hal ini bertujuan pendeklarasiannya ini adalah untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat desa menjelang pemilu. Yang kedua ada konsep preventif dalam pendidikan politik ini, yang dimana tim desa anti politik uang membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi saksi atau terlibat dalam transaksi politik uang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.